Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Yang terhormat Ibu Mira Kusmira dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahrin Magfira sebagai moderator dengan NIM 1221084 dan anggotanya Penny Siti Nuraini dengan NIM 122100914, M. Fahmi Gustina dengan NIM 122100853 dan Nur Muhammad Alpaz dengan NIM 122100639. Selanjutnya, pemateri 1 akan dibacakan oleh saya sendiri. Pemateri 2 oleh Penny, pemateri 3 oleh Fahmi, dan pemateri 4 oleh Nur. Struktur pohon. 1. Definisi pohon atau tree. Tree merupakan sebuah struktur data, di mana tree memiliki beberapa node dan node tersebut saling terhubung. Maksud dari saling terhubung, node A dan node B. Pohon juga termasuk struktur non-linear. Istilah-istilah dalam pohon. 1. Predesesor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Contohnya, B predesesor dari E dan F. 2. Suksesor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Contohnya, E dan F merupakan suksesor dari B. 3. Ancestor, seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya, node A dan B merupakan ancestor dari F. 4. Descendant, yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya, descendant B, node B adalah node E dan F. 5. Parent, predesesor satu level di atas satu node. Contohnya, node B merupakan parent dari F. 6. Child, suksesor satu level di bawah satu node. Contohnya, node F merupakan child dari node B. 7. Sibling, yaitu node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contohnya, E dan F adalah sibling. 8. Subtree, yaitu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya. Contohnya, subtree B, E, F dan subtree D, G, H. 9. Size, banyaknya node dalam suatu tree. Contohnya, gambar tree di atas memiliki 8 size. 10. Height, yaitu banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contohnya, gambar tree di atas memiliki height 3. 11. Root atau akar, yaitu node khusus dalam tree yang tidak memiliki predesesor. Contohnya, node A. 12. Leaf atau daun, yaitu node-node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contohnya, node E, F, C, G, dan H. 13. Degree atau derajat, yaitu banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contohnya, node A memiliki derajat 3 dan node B memiliki derajat 2. Pohon biner. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Istilah pada pohon biner. Pohon biner penuh, full binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Pohon biner lengkap atau complete binary tree. Hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. Pohon biner similar, 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Pohon biner ekivalen, 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Pohon biner miring, 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. Lalu selanjutnya ada pembuatan binary tree. Pembuatan binary tree lebih mudah menggunakan binary search tree atau binary sorted tree. Dengan cara jika nilai dari simpul yang akan disisipkan lebih besar dari simpul parent,
maka simpul tersebut ditempatkan sebagai subtree kanan. Jika lebih kecil, maka simpul baru tersebut disimpan sebagai subtree kiri. Contohnya, tree yang akan dibuat adalah HAK CBLJ. Karakter H dijadikan sebagai root, lalu karakter A karena lebih kecil dari H, maka akan menempati cabang kiri atau subtree kiri. Lalu karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan atau subtree kanan. Lalu karakter C karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Lalu karakter B karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Lalu karakter L lebih besar dari K, maka akan menempati cabang kanan. Lalu karakter J lebih besar dari H dan lebih kecil dari K, maka akan menempati cabang kiri. Penelusuran binary tree atau transversing binary tree. Ada 3 cara yang standar untuk menelusuri sebuah binary tree, yaitu pre-order, non-left right, yaitu proses root, terus telusuri subtree kiri secara pre-order, terus subtree kanan secara pre-order. 2. In order, left non-right, yaitu telusuri subtree kiri secara in order, terus proses root, terus telusuri subtree kanan secara in order. 3. Post order, left right node, telusuri subtree kiri secara post order, telusuri subtree kanan secara post order, terus proses root. Contohnya adalah di sini ada gambar sebuah binary tree. Jika kita ingin menelusuri binary tree ini dengan cara pre-order, maka menghasilkan A, B, D, G, C, E, H, I, F. Apabila ingin secara in order, menghasilkan D, G, B, A, H, E, I, C, F. Jika ingin menghasilkan secara post order, maka menghasilkan G, D, B, H, I, E, F, C, A. Kelas node di sini adalah sebuah kelas yang diberi nama node. Def init, fungsi metode init pada pemrograman Python yaitu merupakan metode yang pertama kali dijalankan atau diproses sebelum metode-metode yang lainnya. Lalu ada self itu adalah diri dia sendiri, dan D ini adalah sebuah data. Lalu self.write di sini adalah nilai untuk bagian kanan atau subtree kanan. Self.left di sini adalah nilai untuk bagian kiri atau subtree kiri. Self.data sama dengan D, data di sini D di sini self.data sama dengan D. Jadi D di sini didapat dari data di sini, D yang di dalam kurung. Lalu def insert, ini fungsinya untuk menyimpan data yang mau dimasukkan lagi ke dalam proses node. If datanya if self data, maka if jika datanya ada maka akan dilakukan ini. Jika D kurang dari self data, if self.left is none, maka dilakukan self.left sama dengan node dalam kurung D, nilai dari D. Kalau dia ada isinya, maka akan dilakukan perulangan lagi atau memanggil diri dia sendiri secara rekursif, yaitu else self.left.insert dalam kurung D. Jika D lebih besar dari self data, if self.write is none, maka dilakukan self.write self.write. Sama dengan node dalam kurung nilai dari D.
Kalau dia ada isinya maka akan dilakukan perulangan lagi, yaitu else self.write.insert dalam kurung D. Jika data ini sudah tidak ada, maka else self.data sama dengan D. Def print tree dalam kurung self di sini adalah fungsi atau metode untuk ngeprint fungsi dari tree. Jika self.left-nya itu masih ada, maka dilakukan self.left.print tree. Lalu isinya adalah ini, print dalam kurung self.data. Jika self.right-nya itu masih ada, maka dilakukan self.right.print tree. Root sama dengan node dalam kurung 5. Ini adalah objek, di mana objek itu adalah sebuah tree, di mana sebuah objek itu adalah sebuah root. Maka 5 ini akan ditampung ke D, dan D akan ditampung lagi ke variabel self.data. Lalu untuk isinya adalah ini, root.insert dalam kurung 6, root.insert dalam kurung 14, root.insert dalam kurung 3, root.insert dalam kurung 200, dan root.print tree fungsinya adalah untuk memanggil metode. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.